Selamat malam, perkenalkan nama saya David Bales Suntosoid dengan NIM di 1C123014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai polusi industri, yaitu polusi air. Polusi air, apa itu polusi air? Polusi air adalah pencemaran badan air, misalnya danau, sungai, lautan, dan air tanah yang seringkali disebabkan oleh aktivitas manusia. Setiap perubahan atau modifikasi dalam sifat fisik, kimia, dan biologi air yang akan memiliki konsekuensi yang merugikan pada makhluk hidup adalah polusi air. Hal ini terjadi ketika polutan dibuang secara langsung atau tidak langsung ke badan air tanpa pengolahan yang cukup untuk menghilangkan senyawa yang berbahaya. Polutan masuk ke dalam air terutama oleh penyebab atau faktor manusia. Polusi air adalah masalah lingkungan yang paling penting kedua setelah polusi udara. Sumber-sumber polusi air. Ada berbagai klasifikasi polusi air. Dua sumber utama polusi air dapat dilihat sebagai berikut, yaitu sumber industri dan sumber rumah tangga. Apa saja tipe polusi air? 1. Polusi unsur hara. Beberapa air limbah, pupuk, dan air kotor mengandung kadar nutrisi yang tinggi. Jika mereka berakhir di badan air, mereka mendorong pertumbuhan ganggang dan gulma di dalam air. Hal ini akan membuat air tidak dapat diminum dan bahkan menyumbat filter. Terlalu banyak ganggang juga akan menghabiskan semua oksigen di dalam air, dan organisme air di dalamnya air akan mati karena kekurangan oksigen. Ini adalah salah satu contoh gambar di mana danau atau perairan yang dipenuhi ganggang yang terlalu banyak mengakibatkan tidak adanya kehidupan organisme lain. Kedua, polusi permukaan air. Air permukaan mencakup air alami yang ditemukan di permukaan bumi, seperti sungai, danau, dan lautan. Zat-zat berbahaya yang bersentuhan dengan air permukaan ini melarutkan atau bercampur secara fisik dengan air tersebut dapat disebut sebagai polusi air permukaan. Ini adalah gambar di mana permukaan air yang telah tercemar oleh sampah-sampah sehingga menutupi permukaan air. Oksigen depleting atau penipisan oksigen. Badan air memiliki mikroorganisme termasuk organisme aerob dan anaerob. Ketika terlalu banyak bahan yang dapat terurai secara hayati yang masuk ke dalam air, hal ini akan mendorong pertumbuhan mikroorganisme yang lebih banyak, dan mereka akan menggunakan lebih banyak oksigen di dalam air. Jika oksigen habis, organisme aerobik akan mati, dan organisme anaerobik akan tumbuh lebih banyak untuk menghasilkan racun berbahaya seperti amonia dan sulfida. Ini adalah salah satu contoh gambar di mana air yang telah habis oksigen di dalam air yang mengakibatkan kematian pada makhluk hidup di dalam air seperti ikan. Groundwater pollution atau polusi air tanah. Ketika manusia menggunakan pestisida dan bahan kimia pada tanah, pestisida dan bahan kimia tersebut tersapu jauh ke dalam tanah oleh air hujan. Hal ini akan masuk ke air bawah tanah, menyebabkan polusi di bawah tanah. Ini berarti ketika kita menggali sumur dan lubang bor pada mendapatkan air di bawah tanah, perlu diperiksa apakah adanya polusi air. Ini adalah pada saat manusia menggunakan bahan kimia atau petani yang memakai pestisida, maka zat tersebut turun ke tanah bersamaan dengan air hujan yang membuat air di dalam tanah telah tercemar. Ini adalah contoh gambar ilustrasinya. 5. Suspended matter atau masalah yang ditangguhkan. Beberapa polutan seperti zat, partikel, dan bahan kimia tidak mudah larut di dalam air. Bahan semacam ini disebut materi partikulat. Beberapa polutan yang tersuspensi kemudian mengendap di bawah badan air. Hal ini dapat membahayakan dan bahkan membunuh kehidupan air yang hidup di dalam dasar perairan. Chemical water pollution atau polusi air kimia. Banyak industri dan petani bekerja dengan bahan kimia yang berakhir di air. Ini termasuk bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan gulma, serangga, dan hama. Logam dan pelarut dari industri dapat mencemari badan air. Bahan-bahan ini beracun bagi bentuk kehidupan air dan dapat memperlambat perkembangannya, membuatnya tidak subur, dan membunuhnya. Ini adalah adanya pembuangan limbah oleh industri yang dibuang ke sebuah perairan, danau, atau sungai, yang menyebabkan perairan tersebut tercemar dan membunuh ekosistem yang ada di dalamnya. Efek polusi air. Banyak badan air di dekat daerah perkotaan yang sangat tercemar. Efek dari polusi air bervariasi dan tergantung pada bahan kimia apa yang dibuang dan di lokasi mana.
Hal ini disebabkan oleh sampah yang dibuang oleh perorangan dan bahan kimia berbahaya yang dibuang secara legal maupun ilegal oleh industri manufaktur, pusat kesehatan, sekolah, dan pasar. Efek kesehatan. Konsumsi air yang tercemar merupakan penyebab utama dari kesehatan yang buruk di India. Air yang tercemar menyebabkan beberapa penyakit, seperti kolera, disentri, diare, tuberkulosis, penyakit kuning, dan lain-lain. Sekitar 80% dari penyakit perut di India disebabkan oleh air yang tercemar. Efek dari polutan yang beracun. Beberapa logam misalnya mangan, seng, dan tembaga yang ada dalam jumlah kecil penting bagi kehidupan karena logam-logam tersebut membantu dan mengatur banyak fungsi fisiologis tubuh. Polutan beracun terutama terdiri dari logam berat, pestisida, dan polutan simbiotik individual lainnya. Namun, beberapa logam menyebabkan efek toksikologi yang parah pada kesehatan manusia dan ekosistem perairan. Bionification. Pestisida yang tidak dapat terurai secara hayati, seperti DDT, banyak digunakan untuk perlindungan tanaman. DDT adalah salah satu senyawa kimia yang tidak berwarna, digunakan sebagai insektisida yang berbahaya bagi lingkungan. Begitu masuk ke dalam rantai makanan, konsentrasinya terus meningkat di setiap trofik atau tingkatan dalam rantai makanan. Akibatnya, akumulasi senyawa-senyawa ini terjadi dalam tubuh konsumen teratas dalam jangka waktu tertentu. Masuknya bahan kimia berbahaya yang tidak dapat terurai secara alami dapat konsentrasi kecil dan akumulasi dalam konsentrasi yang lebih besar. Di berbagai tingkat rantai makanan disebut biomagnifikasi. Salah satu contoh biomagnifikasi adalah ganggang atau plankton yang terkena senyawa berbahaya dengan konsentrasi kecil seperti DDT dimakan oleh ikan kecil. Maka pada ikan tersebut akan bertambah dan ikan kecil dimakan oleh ikan besar dan konsentrasi senyawa bertambah juga pada ikan itu. Ikan besar dimakan dan dimangsa burung pemakan ikan seperti pelikan, dan di tubuh pelikan senyawa ini akan lebih besar konsentrasinya karena tidak terurai di dalam tubuhnya. Kontrol polusi air. Cara-cara mengontrol polusi air adalah sebagai berikut, seperti mendaur ulang dan menggunakan kembali air, mengolah limbah industri sebelum dibuang ke sungai, memisahkan saluran untuk air sungai dan air limbah, menghindari pencemaran sungai, danau, dan kolam dengan mencuci pakaian, mandi, dan lain-lain. Tidak membuang sampah, bahan makanan, kertas, sayuran yang mudah terurai, dan plastik ke saluran air terbuka. Orang-orang yang berkualifikasi dan berpengalaman harus dikonsultasikan dari waktu ke waktu untuk pengendalian polusi air yang efektif. Kesadaran publik harus dimulai mengenai dampak buruk dari polusi air menggunakan media. Hukum, standar, dan praktik harus dibuat untuk mencegah pencemaran air, dan hukum-hukum ini harus dimodifikasi dari waktu ke waktu berdasarkan persyaratan saat ini dan kemajuan teknologi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada penyampaian kata dan penjelasan yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.